Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Rido. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh dari distribusi probabilitas diskrit. Yang kemarin sudah kita singgung untuk 2 soal dan saya tambahkan lagi ini beberapa soal supaya kalian lebih jelas. Kita mulai dengan soal yang pertama. Di sini dari sebuah toko diambil secara acak 3 lampu. Jika X menyatakan lampu yang baik tidak rusak, tentukan banyaknya ruang sampel, kemudian variabel acak X, dan tabel fungsi probabilitasnya. Nah, kita coba. Sekarang kita cari untuk ruang sampelnya. Kita yang A ya. Ruang sampelnya dulu, bahwa dari 3 lampu mungkin akan terambil baik semua. Mungkin terambil baik rusak. Mungkin terambil baik rusak baik. Mungkin terambil rusak baik. Mungkin terambil baik rusak. Mungkin terambil rusak baik. Mungkin terambil rusak baik, dan mungkin juga yang terambil rusak semua. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyaknya ruang sampel NS ya. Ruang sampel itu apa? Semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi ini mengambil 3 lampu, mungkin terjadi semuanya baik, mungkin baiknya hanya 2 dan seterusnya. Ini ya. Banyaknya ruang sampel ini ada 8. Kemudian sekarang variabel acak X-nya, bahwa X menyatakan lampu yang baik, berarti mungkin lampu yang baik itu terambil 3-3-nya, mungkin terambil hanya 2. Ini ya, ini terambil 3. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 1, ini 1, ini 1, ini baiknya 0. Nah, berarti kita urutkan, mungkin terambilnya 0, berarti tidak ada yang baik. Mungkin hanya 1, mungkin 2, mungkin 3. Jadi ini variabel acaknya. Nah, sekarang tabel fungsi probabilitasnya. Tabel fungsi probabilitas. Nah, ini X, ini Fx. Fx atau orang biasa mengatakan Fx itu sama dengan B, X sama dengan X. Ya, saya tulis lengkap biar tidak bingung. 0, 1, 2, 3. Kemudian di sini jumlah. Nah, untuk Fx, ini Fx ya, kurang jelas. Fx terambil baiknya hanya 0 atau rusak semua, berarti hanya ada 1 di sini. 1, padahal jumlahnya pada ruang sampelnya ada 8, jadi 1/8. Kemudian yang kalau terambil baiknya itu cuma 1, ini ada 1, 2, 3, ini baiknya hanya 1. Ada 3, berarti 3/8. Kemudian kalau baiknya 2, ada 1, 2, 3, ada 3. 3/8. Kalau baik semuanya hanya ada 1/8. Nah, di jumlah ini ada 8/8, berarti jumlahnya 1. Nah, sudah jelas ya, untuk soal nomor 1 sudah bisa kita selesaikan dengan
Mudah. Sekarang nomor 2 atau nomor 4 di sini ya. Karena kemarin sudah 2 nomor kita bahas. Nah, sekarang nomor 4 ini. Dalam sebuah kotak terdapat 3 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Ada 3 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Nih, berarti jumlahnya berapa? 8 ya, ada 8 kelereng dalam satu kotak. Kemudian diambil secara acak 4 kelereng. Kita akan ambil 4 kelereng ya. Kita ambil secara acak 4 kelereng. Jika E menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Nah, kita seperti tadi, kita nyatakan cari ruang sampelnya. Nah, sekarang kita punya 8 kelereng. Kita mau mengambil 4. Berarti banyaknya ruang sampel NS adalah sama dengan 8 C4. Mengambil 4 dari 8. Kalian masih ingat tentang kombinasi? Ya, dulu sudah pernah belajar tentang kombinasi. Diingat-ingat ini kalau ada kombinasi NCR itu berarti N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Faktorial siapa? Nah, kalau faktorial itu misalnya 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, ini berarti 8C4 berarti sama dengan 8 faktorial per 4 faktorial kali 8 min 4 berarti 4 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Ini dan hilang. Ini ada 4 kali 2 8 hilang dengan ini ya. Kemudian ini ada 3, ini dengan 6 dapat 2. Jadi tinggal 7 kali 2 kali 5 sama dengan 70. Ini ruang sampelnya. Banyak ruang sampel sudah ketemu. Kemudian berikutnya adalah variabel acak X. X itu adalah banyaknya kelereng merah yang terambil. Sekarang kita mau mengambil 4. Kelereng merahnya hanya ada 3. Pada saat kita mengambil kelereng 4 itu, 4 kelereng itu ya, mungkin merahnya tidak ada, semuanya putih. Nah, berarti X-nya 1. X-nya 0 karena merahnya nggak ada ya. Merahnya nggak ada, semuanya putih. Bisa jadi merahnya hanya 1. Dari mengambil 4 itu merahnya hanya 1. Bisa jadi merahnya hanya 2. Bisa jadi merahnya 3. Bisa enggak merahnya 4 terambilnya? Tidak. Kenapa? Karena merahnya di sini hanya 3. Jadi hanya mungkin tidak ada merahnya. Mungkin merahnya terambil 1. Mungkin merahnya terambil 2. Mungkin merahnya terambil 3. Jadi variabel acak X-nya nilainya adalah ini. Nah, sekarang untuk menentukan tabel fungsi probabilitasnya, kita harus cari dulu NA. Kalian masih ingat bahwa peluang itu adalah NA per NS ya. Sekarang kita cari dulu untuk apa ya? Terambilnya ini banyaknya cara terambil kelereng merah. Nah, banyaknya cara terambil kelereng merah. Kelereng merahnya itu mungkin terambil 0, tidak ada satupun kelereng merahnya. Jadi padahal kelereng merahnya ada 3, berarti 3C. Kalau terambilnya 0 berarti 3C 0, terambilnya 1 berarti 3C1, terambilnya 2, 3C2, terambilnya 3, 3C3 berarti 3C X.
Kemudian banyaknya cara terambil kelereng putih. Nah, ini harus menyisikan dengan merahnya. Putihnya ada 5. Jika merahnya terambil 0, putihnya mesti terambil harus 4. Kalau putihnya terambil 1, merahnya harus 4 min 1. Kalau putihnya terambil 2, maka merahnya harus 4 min 2 dan seterusnya. Jadi di sini 5C4 min X. Ya, karena mengambilnya 4, tapi ini bergantung pada ini. Nah, jadi kita akan cari satu persatu sekarang untuk F0. Itu adalah P X sama dengan 0. Peluang tadi saya bilang bahwa peluang itu rumusnya adalah peluang suatu kejadian itu adalah NA per NS. Ya, berarti di sini Px sama dengan 0 itu rumusnya adalah tadi 3C0 kali 5C 4 min 0. 4 min 0 itu 4 per tadi NS-nya 8C4. Tadi sudah dihitung 8C4 satu di sini. 8C4. Nah, sama dengan 3C0. 3C0 itu sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial kali 3 faktorial. 0 faktorial itu 1. Nah, 3 faktorial per 3 faktorial 1. Jadi 3C0 itu 1. Kemudian 5C4. 5C4. Berarti 5 faktorial per 4 faktorial kali 5 min 4 berarti 1 faktorial. 5 faktorial adalah 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 1. Ini dan ini hilang jadi sama dengan 5. Nah, kita masukkan sini. Berarti 3C0 tadi adalah 1 kali 5C4 itu 5 per 70. Jadi sama dengan 5 per 70. Itu untuk F0, untuk P sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk X sama dengan 1, 2, dan 3 dengan cara yang sama. Di sini saya hapus dulu ini ya. Nah, sekarang F1. F1 untuk P X sama dengan 1 ya. Sini berarti 3C1 kali ini 5C4 min 1 berarti 5C3 per saya ambilkan tadi NS-nya sudah ketemu 70 masuk 70. Nah, 3C1 di sini ya saya hapus. 3C1 itu sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 3 min 1 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial. Jadi sama dengan 3. Terus satu lagi 5C3. 5C3 itu adalah 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 min 3 2 faktorial. Jadi sama dengan 5 kali 3 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Ini dan ini hilang, ini dan ini dapat 2. Jadi sama dengan sini aja, sama dengan 10 ya. Nah, tinggal masukkan ke sana. Ini tadi ketemunya 3, terus satunya ketemu 10 per 70. Jadi sama dengan 30 per 70. Nah, lanjutkan. Berikutnya F0, F1, F2. F2 sama dengan P, X sama dengan 2.
Ini adalah 3C2 kali 5C4 min 2, berarti 2/70. Sekarang kita cari 3C2 sini ya. 3C2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Jadi sama dengan 3. Nah, sekarang 5C2. 5C2 itu adalah 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial. Dan hilang. Ini dan ini dapat 2. Jadi 2 kali 5 adalah 10. Jadi sama dengan 3C2 itu 3. Kemudian 5C2 itu 10 per 70. Jadi sama dengan 30 per 70. Selanjutnya untuk F3 sama dengan P X sama dengan 3. Itu sama dengan 3C3 kali 5C4 dikurangi 3 adalah 1 per 70. 3C3 itu 1 ya. 5C1 itu 5 per 70. Jadi sama dengan 5 per 70. Jadi kamu boleh hafalkan begini, bahwa untuk itu N, C, N ya, itu adalah 1 ya. Kemudian untuk apa ya, semua yang hampir sama, misalnya 5C1 itu 5 dan seterusnya. Kalau enggak apa ya pakai ini fungsi. Nah, sudah ketemu semua untuk F0, F1, F2 dan F3. Sehingga kita bisa buat tabel fungsi probabilitasnya. Ini sudah ya. Saya hapuskan tabel fungsi probabilitas adalah ini E, ini Fx atau Px sama dengan X ya. Nah, saya hapus saja bahwa sudah ini tadi. Nah, ini tadi mulai dari 0, 1, 2, 3, dan di sini adalah jumlah atau totalnya. Untuk Px sama dengan 0, ketemunya tadi 5 per 70. Px sama dengan 1, 30 per 70. Sama dengan 2, 30 per 70. Dan ini sama 5 per 70. Jumlahnya harus 1. Nah, dengan demikian 2 soal sudah kalian selesaikan dan kalian sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, nanti saya beri 1 contoh soal lagi biar menjadi lebih jelas lagi. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Ini 1 soal lagi. Di sebuah toko terdapat 6 komputer yang 3 diantaranya cacat. Seseorang membeli secara acak 2 komputer. Jika X terambilnya komputer yang rusak, nah seperti tadi tentukan penyeimbang sampel, variabel acak X, dan tabel fungsi probabilitasnya. Nah sekarang di sini saja. Ada 6 komputer. Seseorang mau membeli 2 komputer. Berarti penyanyi ruang sampel
Hasilnya adalah 8, komputernya 6. 6C2. 6C2 itu berarti 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial. Ini dan ini hilang, ini dan ini dapat 3. Jadi sama dengan 15. Nah, kemudian variabel acak X-nya. Kita akan mengambil 2 komputer ya. Tapi ada 3 yang rusak. Maka kita akan seperti tadi mengambilnya banyaknya cara. X-nya dulu ya. Komputernya akan terambil ya, karena kita membeli 2, mungkin yang rusak berapa? 0. Berarti kan baik semua. Terus mungkin yang rusak itu 1. Ini X-nya adalah terambil komputer rusak ya. Kemudian mungkin terambil rusak dua-duanya. Bisa terambil 3? Enggak, aku ngambilnya cuma 2 ya. Banyaknya cara terambil atau mengambil komputer rusak. Komputer yang rusak itu ada 3. Berarti 3C X. Kalau 3 X-nya 0 berarti yang terambil rusak. Tidak ada yang rusak. Kalau terambilnya 1 berarti yang rusak 1. Nah, berarti ini ya cara mengambil komputer yang tidak rusak ya. Yang baiklah. Itu ada, bukan rusak tapi cacat ini ya di sana. Ada 6, 3 diantaranya itu cacat, berarti 6 dikurangi 3, masih ada 3 yang baik. 3C diambilnya 2 min X ya. Jadi sekarang kita cari F0, berarti PX sama dengan 0. Kalau PX sama dengan 0 berarti yang serusak itu enggak ada. Berarti 3C 0 kali 3C berarti PX semua 2 min 0 per ini tadi sudah ketemu 15. 3C 0 itu tadi berapa? Kita tulis lagi ya. 3C 0 itu adalah 3 faktorial per 0 faktorial kali 3 min 0 itu 3 faktorial. 0 faktorial itu 1. Ini 1, jadi 91. Kemudian 3C2 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini sama dengan 3 ya. Jadi sama dengan 1 kali 3 per 15. Jadi sama dengan 3 per 15. Kemudian F1 sama dengan PX sama dengan 1 sama dengan 3C1 kali 3C 3C2 min 1 berarti 3C1 per 15 sama dengan 3C1. 3C1 adalah 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial ya, jadi sama dengan 3. Berarti 3 kali 3 per 15 sama dengan 9 per 15. F2 berarti PX sama dengan 2. Jadinya 3C2 kali 3C 2 min 2 itu 0 dibagi 15. 3C2 tadi sudah ngitung ketemunya 3.
3C0 tadi sudah ngitung, tentunya 1/15 jadi sama dengan 3/15. Jadi sekarang untuk C-nya, tabel fungsinya, tabel fungsi probabilitasnya adalah ini X, ini B, X sama dengan X ya. Ini 0, 1, 2, ini jumlahnya. Untuk 0 ketemunya tadi 3/15, untuk 1 9/15, untuk 2 3/15. Jadi jumlahnya 1. Nah, sudah semua soalnya, silakan dipelajari untuk dipahami sehingga kalian benar-benar jelas, sehingga nanti kalau ulangan kalian bisa mengerjakan. Selamat belajar.